Konnichiwa minasan, selamat datang kembali di kelas Jago Bahasa Jepang. Nah, setelah kita belajar tentang step by step yang benar cara belajar bahasa Jepang, terus ada kesulitan-kesulitan yang sering terjadi saat belajar bahasa Jepang kayak huruf Jepang, partikel, percakapan. Nah, selanjutnya kita beralih tentang share informasi tentang Jepang. Sebenarnya ini sih kayak receh, tapi sebenarnya ini penting banget buat kalian. Karena hal-hal yang saya akan kasih tahu ke kalian itu tentang pertama musim di Jepang. Kedua ada tips hidup hemat di Jepang. Terus tips biar dapat jam sholat saat kerja di Jepang. Ya. Terus ada cara perjalanan di Jepang. Ada lagi yang terakhir itu mencari teman di Jepang. Nah, yang pertama nih, musim di Jepang. Jadi di Jepang itu kalian pasti udah tahu lah, ada 4 musim. Ada musim panas, gugur, dingin, sama sakura ya, musim semi ya. Nah, jadi setiap musim itu ada 3 bulan. Jadi kapan sih waktu terbaik buat kalian untuk melakukan aktivitas yang benar-benar orang lain juga melakukan aktivitas tersebut. Jadi pas musim per 3 bulan ini, waktu yang terbaik itu adalah akhir di bulan pertama atau awal di bulan kedua. Kenapa? Karena di waktu-waktu ini kayak banyak orang melakukan aktivitas yang sering terjadi di musim tersebut. Contohnya kayak bunga sakura itu kan dia datangnya cepat, kelarnya juga cepat kan, selesainya juga cepat kan. Makanya kalau kalian telat waktunya datang, nggak memanfaatkan momentum ya, pasti kalian akan ketinggalan si sakura ini. Ataupun di waktu koyo itu yang daun yang dari hijau berwarna kuning ataupun merah. Jadi kalau kalian telat waktunya ya udah mereka gugur ataupun mereka udah hilang gitu. Jadi yang pertama ada musim panas. Musim panas itu ada di bulan Juli ke Agustus itu ya. Biasanya orang memanfaatkan waktu buat naik gunung ataupun pergi ke pantai. Lalu ada musim gugur. Musim gugur itu ya ada di bulan 9 sampai bulan 10 awal itu. Kalau kalian telat ya mereka udah gugur. Udah gugur banget. Nggak kelihatan lagi yang merah-merah, kuning-kuning udah gak kelihatan lagi ya. Terus ada musim dingin. Musim dingin itu biasanya akhir tahun sama awal tahun. Biasanya orang memanfaatkan buat main ski ataupun hal-hal yang lain yang berhubungan dengan salju ya. Terus musim semi sakura ya, ini juga sama, cepet, paling 2 minggu udah selesai, udah hilang sakuranya. Jadi kalian harus memanfaatkan waktunya ya. Jadi biasanya di bulan Maret ke April itu ya. Jadi tiap daerah itu beda-beda. Ada yang duluan, ada yang terakhir. Oke, yang kedua adalah cara hidup hemat di Jepang. Nah, pastilah ya, kalau biar hidup hemat di Jepang ya kita harus masak sendiri. Nah, nyari bumbu-bumbu makanan itu di mana sih yang bagus? Sebenarnya di supermarket pada umumnya sih banyak, tapi kalau kalian pengen yang lebih aman,
banyak kok toko-toko Indonesia yang udah berjualan di sana. Kalian bisa membelinya secara offline ataupun online. Mereka udah menyediakan. Banyak orang Indonesia yang udah berjualan di Jepang itu. Terus kalau kalian malas masak atau nggak bisa masak, kalian bisa memanfaatkan beli di kombini ataupun supermarket ya, khususnya di supermarket nih. Jadi kalau tiap jam 6 ke atas itu harganya itu biasanya akan diskon, bisa setengah harga atau bisa lebih murah lagi. Kenapa? Karena jam 8 malam itu rata-rata supermarket di Jepang itu udah mulai mau tutup ya. Jadi daripada nggak laku dibuang terus rugi ya, mendingan mereka jual dengan harga separuh biar mereka juga tetap ada hasil gitu ya. Jadi ini bisa jadi alternatif kalian buat yang mau hidup hemat, khususnya buat makan ya. Ataupun kalau kalian mau perjalanan ya, mungkin bisa 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali untuk melakukan sebuah perjalanan. Karena sebuah perjalanan itu ya biayanya juga lumayan mahal. Kalau kalian pengen cepat ya mahal, kalau kalian pengen lambat ya kalian harus siapin waktu. Tapi emang itu biayanya juga lumayan ringan ya. Jadi kalian mau yang cepat mahal ataupun lambat, kalian juga kalau lambat ya kalian harus menyediakan waktu yang lebih lama. Itu ya cara tips hidup hemat di Jepang. Nah kalau belanja itu kalian bisa gunain kayak second hand ya. Yang second juga di sana itu walaupun second itu kualitasnya udah lumayan lah bagus. Nah kalau yang baru pengen aksesoris ataupun apa yang baru, kalian bisa nyari kayak toko-toko Yakuen Shop. Jadi semua barang itu dijual dengan harga 100 yen. Kalau di rupiah ini ya sekitar 13 ribuan lah ya. Itu tips hemat hidup di Jepang. Kedua, dan yang ketiga adalah cara sholat, biar mendapatkan waktu sholat ataupun tempat sholat di tempat kerjanya. Sebenarnya orang Jepang itu kan nggak tahu ataupun nggak terlalu mengerti tentang kita yang harus sholat tiap hari 5 waktu ataupun tiap Jumat itu buat sholat. Makanya buat kalian yang mau mendapatkan jam sholat di waktu kerja itu, kalian ya harus konsultasi, harus ngobrol ke atasan kalian, kenapa sih kalian harus sholat, sholatnya harus berapa kali, di jam-jam berapa, terus tujuannya apa sholat itu, kalian juga harus tahu itu. Jadi kalian harus bicarain ke atasan kalian biar atasan kalian bisa membantu memfollow up ke perusahaan tersebut, supaya kedepannya mungkin si perusahaan bisa menyediakan tempat ya, walaupun nggak terlalu layak juga nggak apa-apa, yang penting ada tempat, ada waktu itu. Nah untuk Jumatan itu ya karena kita nggak bisa lakuin sendiri, kita kan harus pergi ke sebuah tempat masjid gitu ya. Makanya kita memerlukan waktu setiap Jumat ya. Kita bisa biasanya sih ya, kalau dari teman-teman itu ada yang sebulan sekali cuti buat Jumatan aja, ataupun 2 bulan sekali, ataupun ya berapa minggu sekali ya, tergantung perusahaannya masing-masing. Jadi yang penting itu komunikasi dengan atasan kalian. Jadi kalian harus komunikasi yang baik biar si atasan itu ya mengerti itu ya. Jadi kalian harus siapin yang tadi saya sebutin, kenapa kalian harus sholat, kapan aja waktunya, tujuannya buat sholat itu apa, dan lain sebagainya gitu, kalian udah siapin. Dan yang keempat itu ada cara perjalanan. Di Jepang itu ya ada banyak macam perjalanan yang bisa kalian gunain. Ada kereta, pesawat, kapal, sama bus ya. Itu harganya beda-beda, sama lah kayak di Indonesia ya. Kalau pengen cepet ya harganya mahal, kalau pengen lama ya harganya sedikit lebih murah. Kalau yang pengen cepet ya ada Shinkansen ataupun pesawat ya. Kalau yang yang murah ada kereta biasa. Jadi kereta biasa itu ya sebuah alternatif ya kalau kalian pengen mendapatkan perjalanan yang lumayan ringan ya budgetnya ya, tapi waktunya yang pasti lama karena nyambung ya. Misal dari sini ke sini turun, lanjut lagi ke tempat lain turun, lanjut lagi kayak gitu.
Terus ada bis itu juga bisa menjadi sebuah alternatif, tapi kalau bis itu biasanya nganunya malam, terus tempatnya juga tempat-tempat gede biasanya. Dia itu akan berhentinya di tempat-tempat gede, nggak semua tempat dia akan berhentiin gitu ya. Kalau bus, kalau kapal ya mungkin bisa menjadi sebuah alternatif, tapi nggak kurang juga sih. Tapi menurut saya sih kurang, tapi kalau kalian pengen ya bisa kapal. Ya harganya sih nggak terlalu mahal-mahal juga kalau kapal. Nah, yang nomor 5 nih, ada cara mencari teman orang Jepang. Sebenarnya nyari teman orang Jepang itu ya susah-susah gampang. Kalau paling gampang, paling pengen cepet itu kalian bisa masuk ke tempat-tempat yang orang Jepang sering kunjungin tuh, kayak bar, klub, ataupun tempat-tempat yang lain lah. Itu paling cepat. Yang kedua ada mencari teman via online ya, aplikasi itu banyak, tapi ya biasanya ya kadang beneran atau enggak ya tergantung si aplikasi sih ya. Jadi via aplikasi bisa, ataupun datang ke tempat-tempat yang orang Jepang sering melakukan yang dia sukain, ataupun hal-hal yang seperti itulah, kalian pasti tahu ya. Itu 2 cara untuk mendapatkan teman di Jepang tuh. Jadi untuk pembahasan di sharing tentang Jepang ini sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Jak mata nih.